Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ulesmi, saya dari kelas 812. Di sini saya akan menjelaskan materi sikap menghadapi perubahan sosial budaya. Poin pertama yaitu sikap selektif. Sikap selektif berarti kita tidak menerima semua pengaruh dari luar secara mentah-mentahan. Misalnya, menggunakan media sosial untuk belajar atau bisnis, bukan untuk menyebarkan hoaks atau hal negatif. Poin kedua yaitu mempertahankan nilai budaya. Perubahan sosial budaya tidak boleh membuat kita melupakan budaya sendiri. Budaya adalah identitas bangsa yang membedakan kita dari bangsa lain. Contohnya yaitu yang pertama, nilai seperti gotong royong, sopan santun, dan kebersamaan harus tetap dijaga. Yang kedua, tradisi daerah seperti upacara adat, tarian, atau bahasa daerah. Poin ketiga yaitu sikap adaptif. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Contohnya yaitu dunia terus berubah dalam tanda kurung teknologi, ekonomi, pendidikan. Yang kedua, adaptasi bukan berarti ikut-ikutan, tapi menyesuaikan secara cerdas. Poin keempat yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisasi dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayainya. Contohnya yaitu pertama, di era digital, banyak informasi yang belum tentu benar, dalam tanda kurung hoaks. Yang kedua, kita harus mencari sumber yang terpercaya dan tidak langsung percaya. Yang ketiga, sikap ini melatih menjadi lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh. Yang kelima, menjaga norma dan etika. Norma dan etika adalah aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Contohnya yaitu walaupun zaman berubah, sopan santun tetap penting. Poin keenam, memperkuat imam dan moral. Imam dan moral menjadi dasar dalam menentukan baik dan buruk. Contohnya, dengan imam yang kuat, seorang tidak mudah terpengaruh hal negara. Yang kedua, moral yang baik tercermin dalam perilaku seperti jujur, disiplin. Yang ketiga, ini menjadi benteng dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Poin ketujuh yaitu kepedulian sosial. Perubahan sosial sering membuat orang lain menjadi lebih individualis. Contohnya, kita harus tetap peduli terhadap orang lain, dan kita harus membantu teman ikut kegiatan sosial atau kerja bakti. Kedelapan, meningkatkan kualitas diri. Perubahan menuntut kita untuk terus berkembang agar tidak tertinggal. Contohnya yaitu kita harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Poin ke-9 yaitu menghindari konsumtif. Sikap konsumtif adalah kebiasaan membeli sesuatu secara berlebihan, bukan karena kebutuhan. Contohnya yaitu perubahan budaya sering membawa gaya hidup boros, dan kita harus belajar hidup hemat dan sederhana. Dan kita juga harus menabung dan mengatur keuangan adalah contoh sikap yang baik. Intinya belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Poin ke-10, dan ini poin yang terakhir, memanfaatkan perubahan secara positif. Perubahan sosial budaya juga membawa banyak peluang. Contohnya, teknologi bisa digunakan untuk belajar, bekerja, atau bisnis. Allahu Akbar, Allah. Dan kita membuka usaha online, belajar dari internet, atau membuat konten kreatif. Dan orang yang cerdas akan melihat perubahan sebagai kesempatan, bukan ancaman. Intinya, jangan jadikan perubahan sebagai peluang untuk maju. Sekian dari presentasi Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.